Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diferensial. Diferensial disebut juga sebagai turunan atau derivatif. Dalam kehidupan sehari-hari, diferensial atau turunan atau derivatif dapat dijumpai dalam bentuk kecepatan kendaraan, laju pertumbuhan penduduk, laju penyebaran penyakit, laju penyusutan barang, dan lain-lain. Nah, seperti saat ini, ketika terjadi penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Seperti pada gambar. Turunan merupakan tahapan awal dari studi tentang kalkulus diferensial. Jadi, kalian yang biasanya akan melanjutkan perguruan tinggi pada jurusan-jurusan teknik, ataupun eksakta, biasanya akan belajar tentang turunan. Lalu, turunan merupakan penafsiran dari suatu fenomena ke dalam konsep matematika. Jadi, seperti fenomena yang berkembang saat ini, yaitu laju penyebaran virus corona atau COVID-19. Kalian sudah mendapat pesan-pesan dalam WhatsApp group bagaimana, ataupun dari sosial media, bagaimana para ahli statistik, para ahli ilmu matematika, ataupun ilmuwan yang bergerak di bidang sains bisa memprediksi jika penyebaran virus lajunya itu tak terkontrol, dia akan sangat tinggi sekali. Dan itu sangat berbahaya, karena daya tampung rumah sakit terbatas, tenaga medis terbatas. Namun, jika terkontrol, maka tidak akan sangat tinggi. Nah, bagaimana maksud yang dikontrol? Itu tadi, dengan lockdown, tetap di rumah, tidak mendekati pusat-pusat keramaian, gitu ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Jadi, turunan digunakan orang untuk bisa memprediksi fenomena penyebaran penyakit. Kapan puncak terjadi jika trennya terus naik. Misalnya dari 1 pengidap, 5, 10, 30, ya, 100, 120, 200, ini bisa tinggi kalau nggak turun-turun. Tapi kalau ini misalnya 1, 3, 5, 7, 10, itu trennya cenderung landai. Jadi, turunan bisa juga kita lihat dalam fenomena saat ini. Nah, yang kalian akan pelajari terbatas pada turunan fungsi aljabar saja untuk SMA ini. Yang pertama itu untuk turunan fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat n. Turunan pertama dari fx itu ditulis x aksen x. Jadi ada tanda aksen, ya, koma di atas satu ini artinya turunan pertama. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x adalah a dikali n, x pangkat n dikurang 1. Jadi, kalau a x pangkat n, turunannya a n x pangkat n kurang 1. Ibu akan memberikan 5 buah contoh di sini. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 4. Yang kedua, fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang 5x. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Yang keempat, fx sama dengan 1/x pangkat 6. Yang kelima, fx sama dengan akar dari x pangkat 3. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 4. Ingat tadi, ya, pada pembahasan sebelumnya, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurang 1. Maka dalam soal ini, a-nya adalah 2, n-nya adalah 4. a-nya 2, n-nya 4. Maka a dikali n, x pangkat n kurang 1 adalah, berarti a2, n4, 2 kali 4, x pangkat n-nya 4 kurang 1. Tinggal dikalikan. F aksen x sama dengan 8x pangkat
3. 3 dari mana? Dari 4 kurang 1. Oke, kita ke contoh yang kedua. Yang kedua, fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 dikurang 5x. Kalau nomor 1 tadi cuma ada 1 ya, 1 kesatuan ya. Ini ada 2. Ngerjakannya juga 1 per 1. Ingat kembali rumusannya fx sama dengan ax pangkat n. F aksen x sama dengan a dikali n, x pangkat n kurang 1. Kerjakan 1 per 1. Yang pertama untuk ini. Di sini berarti a-nya sepertiga, n-nya adalah 3. an berarti sepertiga kali 3. X pangkat n kurang 1 berarti x pangkat 3 kurang 1. Setelah selesai, kita beralih yang kedua. Negatif 5x. Ya. Berarti a-nya negatif 5. X-nya ini pangkat berapa? Pangkat 1, berarti n-nya 1. Maka, a dikali n, negatif 5 kali 1, x pangkat n kurang 1, pangkat 1 kurangi 1. Maka, f aksen x-nya sama dengan, sepertiga kali 3, 1, nggak usah ditulis. X pangkat 3 kurang 1 itu 2. Dikurang, negatif 5 kali 1, negatif 5. X pangkat 1 kurang 1, pangkat 0. Ingat, x pangkat 0 itu 1. Tuh ya, x pangkat 0 ini 1. Berarti negatif 5 kali 1, tetap negatif 5. Maka f aksen x-nya adalah x kuadrat dikurang 5. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah, perhatikan, tadi derajat fungsinya ini 4. Turun setelah diturunkan jadi 3. Sedangkan yang nomor 2, ini tadi derajatnya 3. Turun jadi 2. Ini tadi pangkatnya itu 1 ya. Turun jadi 0. Tapi nggak ditulis di sini. Namanya juga turunan. Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Ada 3, 1, 2, 3. Biar lebih terlatih ya. Mengerjakan sama, ingat saja rumusnya fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x-nya sama dengan a dikali n, x pangkat n kurang 1. Nah, ingat, ya, bentuk asal dari soal ini adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. 7 ini ada x-nya, tapi pangkatnya 0. Kan x pangkat 0 tadi 1. 7 kali 1 kan 7 ya. Jadi, ini, asalnya tuh ini. Maka, kita kerjakan satu-satu. Ini tadi kan, a-nya berarti 1, n-nya 2. 1 kali 2, x pangkat 2 kurang 1. Karena n-nya 2 kurang 1. Ini, n-nya 1, berarti 3 kali 1. X-nya pangkat adalah 1 kurang 1. Nah, yang ini, berarti 7 kali 0. 7 kali 0, x-nya pangkat 0 kurang 1. Maka, 1 kali 2, 2. X pangkat 2 kurang 1 nggak pernah ditulis. Karena 1. Dikurang 3 kali 1, 3. X-nya ini pangkat 0. Ditambah 7 kali 0. 0, berapapun belakangnya. 0 tidak ditulis. X pangkat 0 itu 1, maka adalah 2X ditambah 3 saja. Perhatikan. X pangkat 2 jadi pangkat 1. X pangkat 1 jadi pangkat 0. Hilang X-nya ya. X pangkat 0 hilang betulan, dianya juga nggak ada. Yang keempat adalah fx sama dengan 1 per X pangkat 6. Nah, ada pula ini ya. Kita hanya memiliki rumus fx sama dengan ax pangkat n. Ini tidak ada x pangkat n-nya ya. Kita juga hanya memiliki rumus f aksen x-nya itu a kali n, x pangkat n kurang 1. Namun ingat, kelas 10 belajar pada saat bilangan berpangkat, ya. 1 per x pangkat n itu sama dengan x pangkat n dikurang 1. Jadi ini bisa naik ke atas tanpa per ini, tapi x-nya pangkat negatif n. Maka bentuk 1 per x pangkat 6 itu menjadi x pangkat negatif 6. Kalau sudah seperti ini sudah gampang. Berarti a-nya 1, n-nya negatif 6. Maka
Tinggal 1 kali negatif 6 dikali X pangkat negatif 6 kurang 1. Berarti negatif 1 kali negatif 6, negatif 6. Negatif 6 dikurang 1, negatif 7. Mundur 6, mundur 1. Berarti mundurnya jadi 7. Namun, jawaban kita belum selesai. Jawabannya benar, tapi kalau di pilihan ganda terkadang tidak ada. Kita harus bisa mengembalikan lagi ke bentuk seperti semula tadi. Oke? Maka, kita kembalikan. Negatif 6-nya di atas, X pangkat negatif 7 itu kita bisa turunkan ke bawah jadi X pangkat 7. Oke. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini bentuknya dalam bentuk akar. Fx sama dengan akar dari X pangkat 3. Kita pun hanya memiliki rumusan Fx sama dengan Ax pangkat N. Dengan turunannya adalah A dikali N, X pangkat N kurang 1. Kita ubah. Nah, ini sudah berubah. Fx sama dengan X pangkat 3/2. Kenapa jadi 3/2 padahal akar X pangkat 3 ya? Ingat, pelajaran kelas 10. Akar dari X. Akar dari ulangi. Akar pangkat X dari X pangkat B sama dengan X pangkat B per A. Jadi ingat, ini pangkat si akar, ini pangkat yang di dalam. Jadi B per A. Jadi tadi yang di dalam itu 3 ya. Yang di luar ini tak ada. Ada, tapi sebenarnya 2. Jadi 3/2. Kalau sudah begini gampang. Berarti A-nya 1, N-nya 3/2. Berarti 1 kali 3/2. X pangkat 3/2 kurang 1. Karena N kurang 1. 1 kali 3/2, 3/2. X pangkat 3/2 dikurang 1. Ini pecahan. Ingat bagaimana cara menyamakan penyebut. 3/2 dikurang 1. Jadikan dulu 2/2. 3/2 kurang 2/2 itu 1/2. Maka hasilnya adalah, belum selesai. Hasilnya adalah 3/2 X pangkat setengah. Karena tadi ini hasil pengurangan ini setengah. Nah, setengah 3/2 ini tetap. X pangkat setengah ini bisa berubah ini. Akar X. Kenapa akar X, Bu? Ini X-nya pangkat 1, yang di sini kan 2. Jadi 3/2 akar X. Ya. Insyaallah, alhamdulillah ya, udah selesai. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung kalian kerjakan latihan yang sudah Ibu posting di Edmodo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.